Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan bi talibil ilm. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada para penuntut ilmu yang di kesempatan kali ini kita mengadakan daurah bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sejati, berakhlak dan beradab. Acara-acara daurah semacam ini memberikan kepada kita beberapa manfaat. Yang pertama, acara daurah seperti ini akan menghasilkan ilmu dalam waktu yang singkat. Karena kita tidak lama di sini, ya, besok siang sudah pulang. Tapi insya Allah dalam waktu yang singkat kita dapat ilmu yang banyak, yang mungkin ini tidak bisa kita dapatkan di sela-sela kesibukan kita sebagai karyawan, betul nggak? Apalagi akhir tahun, ya. Ada apa akhir tahun? Libur, pulang kampung, ya. Tapi dengan daurah, acara semacam ini kita beberapa jam di sini, tapi bisa mendapatkan ilmu. Ini manfaat dari acara daurah atau biasa disebut dengan kajian intensif terus menerus. Yang kedua, acara daurah semacam ini akan lebih membuat ukhuwah persaudaraan kita semakin kuat. Barangkali di sini karyawan beda apa? Plan atau apa? Beda land, ya. Nah, dengan adanya acara seperti ini kita jadi kumpul. Yang tadinya kurang dekat, kurang akrab, bisa bertambah akrab, bisa bertambah dekat. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita dekat, permasalahan itu biasanya cair. Yang tadinya ada masalah, ada miskomunikasi, kalau ketemu bisa selesai. Ini manfaat daurah. Dan kita sekarang umat Islam butuh yang namanya persatuan. Butuh yang namanya apa? Persaudaraan. Di tengah musuh-musuh Islam yang ingin mencabik-cabik persatuan kaum muslimin. Musuh-musuh Islam mulai ketakutan dengan kebangkitan Islam, maka kita butuh menguatkan ikatan apa? Persaudaraan antar kita. Ya, dengan semakin berjumpa maka akan menghilangkan dugaan-dugaan buruk dan seterusnya. Yang ketiga,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat daurah semacam ini mendekatkan antara para pemuda dengan ahli ilmu. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara ikut kajian-kajian intensif, akan mendekatkan diri kita dengan ahli ilmu, orang yang berilmu. Dan itu bagus. Karena kalau para pemuda mereka bergerak tanpa bimbingan orang yang berilmu, jadinya hanya modal semangat saja. Ya. Maka para pemuda itu butuh bimbingan. Mereka dalam kondisi badan yang sehat-sehatnya. Betul ya? Sekarang bapak-bapak dalam kondisi yang prima. Istilahnya paling ganteng-gantengnya ya umur-umur segini gitu ya. Masih bujangan mas? Hah? Masih bujangan ya? Masih bujangan. Ya, berarti belum ganteng. Iya. Kalau sudah nikah itu baru ganteng. Kan sudah laku kalau udah nikah. Ganteng dia. Baik, ya. Nah, kondisi kita yang muda, semangat, darah muda, bergelora, ini harus ada bimbingan. Kalau tanpa bimbingan jadinya para pemuda-pemuda yang suka ngebom di sana, ya, dijadikan penganten, direkrut, nanti kerjaannya ngerampok bank. Nah, itu karena tidak ada bimbingan ilmu. Maka pemuda itu harus dirangkul supaya mereka terbimbing. Bagaimana kita lihat pemuda di zaman Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, seorang pemberani dari kalangan pemuda, tapi dia bisa menjadi pemuda yang lurus. Karena kalau pemuda itu baik, maka bangsa pun akan baik. Nah, inilah pentingnya apa? Acara-acara intensif, ya, singkat waktunya, tapi bisa mendapatkan ilmu yang banyak, bisa mendekatkan para pemuda dengan ahli ilmu supaya semangat mereka itu terbimbing, tidak hanya modal semangat tanpa ilmu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita akan mengambil pembahasan seputar adab dan akhlak dengan mengambil buku sumber rujukan kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram termasuk kitab buku yang sudah dikenal dari sejak zaman dahulu. Kitab ini bahkan dipelajari di pesantren-pesantren yang modern, yang sederhana, ya, tradisional, sudah kenal namanya kitab Bulughul Maram. Bahkan saya ingat saya masih kecil TPA belajar kitab ini, kitab adab akhlak bagian terakhir Bulughul Maram, sampai kita selesaikan. Karena memang kitab ini sangat berkah. Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh siapa namanya penulis Bulughul Maram? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah. Beliau dari kalangan ulama apa? Syafi'iyah. Dan beliau punya karya yang lebih hebat daripada Bulughul Maram. Siapa yang tahu? Penjelasan terhadap kitab Sahih Bukhari. Jadi tahu ya, kitab hadis Sahih Bukhari tahu? Nah, itu penjelasannya diberikan penjelasan oleh penulis Bulughul Maram ini, yaitu Ibnu Hajar. Yang Sahih Bukhari merupakan buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi Sahih Bukhari kitab hadis, dia paling sahih setelah Al-Quran. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan hadis ini kecuali penulis Bulughul Maram. Ya, beliau orang yang pertama, sampai para ulama memuji dengan diberikan penjelasan terhadap Sahih Bukhari, maka hutang umat ini sudah lunas. Allahu Akbar. Karena Sahih Bukhari itu kan hadis-hadis tok. Kita kalau cuma baca hadis kadang nggak paham maksudnya apa ini. Nah, penulis Bulughul Maram bangkit memberikan penjelasan dari awal sampai akhir.
Makanya beliau begitu menyelesaikan penjelasan kitab Sahih Bukhari, beliau mengadakan pesta syukuran sudah selesai memberikan penjelasan terhadap kitab Sahih Bukhari. Syukuran, diundang teman-temannya makan, bahkan sampai dijual hasil penjelasan ini. Ya, karya beliau itu dijual. Pada malam itu sampai para ulama mengatakan hutang umat ini sudah lunas dengan dikarang penjelasan terhadap kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab Bulughul Maram yang ada di pembaca sekalian adalah salah satu karya beliau yang lain, dan ini asalnya adalah masalah fikih. Jadi kitab Bulughul Maram itu kalau bapak-bapak, saudara-saudara buka dari jilid 1 itu masalah fikih. Toharoh, cara bersuci, sholat, zakat, puasa. Sampai jilid yang terakhir beliau berbicara adab dan akhlak. Mengapa demikian? Agar orang itu tidak cukup pinter saja, tidak cukup pinter tok, tapi tidak punya akhlak. Maka kaum muslimin, kita tidak cukup cerdas, pinter, faqih, bisa paham tata cara bersuci, paham sholat, tapi tidak punya akhlak. Maka Syekh Ibnu Hajar menutup karyanya dengan pembahasan adab dan akhlak supaya imbang. Kita paham sholat, paham tata cara bersuci, paham puasa, paham tentang haji, zakat, dan Anda juga harus beradab dan berakhlak. Ya, gimana? Siap kita mulai? Apa ngopi dulu? Hah? Ngopi dulu panitia, gimana? Boleh nggak? Kalau nggak boleh ya saya aja. Ini ada isinya. Oh ada. Hadis yang pertama. Dibuka halaman yang pertama. Bab adab, hadis nomor 1467. Saya baca redaksi Arabnya, nanti bapak-bapak bisa baca terjemahannya di sini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis rahimahullah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Apabila dia bersin kemudian memuji Allah, maka doakanlah yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah, dan apabila dia meninggal dunia, maka antarkanlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita sudah sering dengar bahwa hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6 perkara. Hadis ini dari jalur sahabat Abu Hurairah. Beliau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau diberi gelar Abu Hurairah, yang artinya bapaknya kucing. Mengapa demikian? Karena beliau senang kucing, senang memelihara kucing, sehingga disebut bapaknya kucing, Abu Hurairah.
Dengan demikian, memelihara kucing sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Akan tetapi kita harus jaga kebersihannya. Kencing dan kotoran kucing adalah najis. Abu Hurairah, beliau seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sampai 6.000 hadis. Hal itu tidak ada lain karena saat sahabat yang lain dagang di sawah, di kebun, tapi Abu Hurairah bersama Nabi di masjid. Sehingga Nabi sering ngajarin, dicatat sama Abu Hurairah, dihafal. Ya. Yang lainnya sibuk. Ada yang sawah, ladang, ya. Ada yang di kebun, ada yang di pasar, pada dagang. Abu Hurairah di masjid untuk mendengarkan nasihat dari Rasul SAW. Maka apa yang dinasihati oleh Rasul, beliau catat, beliau hafal. Dan beliau suatu saat, Abu Hurairah pernah mengeluh, wahai Rasulullah, hafalan saya jelek. Apa yang kamu ceritakan kadang lupa. Maka akhirnya Abu Hurairah dikasih apa? Sorbannya Rasul. Didoain, dikasih sorban Rasul. Sejak saat itu saya tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Karena itu banyak pula orang-orang yang tidak senang dengan Abu Hurairah, ya, yang menuduh macam-macam. Tidak lain tujuannya ingin menghancurkan agama Islam. Karena kalau riwayat hadis Abu Hurairah ditolak, maka setengah ajaran agama Islam akan hilang. Ya. Jadi kalau kita celak sahabat Abu Hurairah, riwayatnya tidak diterima, maka setengah ajaran Islam akan hilang. Di antaranya ajaran ini, ngucapin salam, nengok orang sakit, akan hilang. Karena Abu Hurairah sudah dianggap tercela, sehingga riwayatnya tidak bisa diterima. Ini banyak yang seperti itu, mencela Abu Hurairah. Tujuannya apa? Menghancurkan Islam. Maka kita harus menjaga diri agar tidak lancang mencela kepada seorang sahabat yang telah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Seorang muslim adalah yang telah bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia telah bersahadat dan tidak melakukan amalan-amalan yang membatalkan syahadatnya. Itu muslim. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ada orang sudah bersahadat atau lahir sudah dari perut ibunya yang muslimah, itu sudah cukup dia muslim. Kalau dia muslim, maka satu, tidak boleh diambil hartanya. Kalau dia muslim, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kalau dia muslim, tidak boleh dirusak kehormatannya. Itu muslim. Ya. Dia muslim, tidak boleh diambil harta miliknya. Maka diharamkan dalam Quran yang namanya pencurian, gak boleh. Jadi para jamaah, perbuatan begal itu bertentangan dengan Islam, karena kita muslim sama muslim. Ya, nanti mas-mas yang bujangan yang di pojok ya kelihatan, kalau bujangan ngumpul. Iya, takut dia sama yang bapak-bapak. Ya kan bapak-bapak nih, nah udah kawin kan? Yang bujangan mas mojok gitu. Nah, maka mas-mas kalau nanti malam pulang kerja di stop sama begal atau bilang kita itu muslim. Muslim itu nggak boleh saling ngambil harta. Ini motor saya kerja usaha keras, Anda juga muslim kan? Nah bilang gitu, berani gak? Ya, karena kita sama-sama muslim. Muslim itu nggak boleh diambil hartanya.
maka dilarang yang namanya pencurian. Kasih. Ya. Saya pernah dengar cerita betul ini, teman SMP. Ceritanya dia dipalak, tahu dipalak? Apa dipalak? Ya. Masih ada nggak itu palak-palakan sekarang? Saya zaman SMP SMA ngalamin karena ada di Bekasi kan. Nah itu ada istilah palak, dia dipalak di lampu merah. Dipalak sama sekolahan lain. Oh, dulu namanya tawuran ngalami saya ini. Saya sekarang nggak tahu berkurang apa bertambah tawuran. Nah dia dipalak, dia bilangnya begitu. Saya muslim, kamu muslim, ngapain kita saling musuhan katanya. Ngapain kita saling ngambil palak-palakan jadinya musuhan ya. Coba pikirin, gitu. Akhirnya dia orang ini kok begini gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa muslim dengan muslim itu bersaudara, tidak boleh diambil hartanya. Kedua, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Haram kita melukai, membunuh, ya, apalagi sampai membunuh nyawa seorang muslim, tidak boleh. Tanggung jawab di hadapan Allah dalam urusan hubungan manusia dengan manusia, yang pertama kali ditanya masalah darah. Kalau hubungan kita dengan Allah, yang pertama kali ditanya masalah sholat. Ya. Kita semua bertanggung jawab sama Allah dalam urusan ibadah. Sholat kita hati-hati, jangan sampai ditinggalkan. Karena nanti yang pertama kali ditanya sholat. Kalau sholatnya baik, baik semua amalan solehnya. Tapi hubungan hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, yang pertama kali ditanya masalah darah. Maka kita sangat sedih kalau ada muslim sama muslim gara-gara rebutan lahan parkir, bacok-bacokan. Gara-gara warisan antar saudara apa? Perang, musuhan. Bahkan anak sama orang tua. Ya Allah, sama-sama muslim. Cuma gara-gara dunia, darah dikorbankan, siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah akan ditanya. Maka muslim dengan muslim tidak boleh ditumpahkan darah. Yang ketiga, muslim dengan muslim itu tidak boleh merusak kehormatan. Ya. Dengan mencaci maki, mencela, merendahkan dirinya, tidak boleh. Itu muslim. Jadi selama seorang muslim itu sudah bersahadat la ilaha illallah, tidak boleh saling membunuh, mencela, melukai, mengambil hak miliknya, tidak boleh. Satu ketika ada seorang kafir musyrik. Seorang sahabat Usamah bin Zaid berperang melawan seorang kafir musyrik, dan orang kafir musyrik ini dalam kondisi kepepet. Dia udah kalah sama Usamah. Pedangnya Usamah sudah di depannya. Tapi orang kafir musyrik ini bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, padahal posisinya sudah kepepet. Maka karena posisinya sudah kepepet, kepalang tanggung kata Usamah, sekalian dibunuh. Padahal sudah sahadat, sudah ngucapin apa? Sahadat. Berarti dia muslim tidak? Muslim, tapi dibunuh. Berita ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Dipanggil Usamah, Usamah sini. Ya, mengapa engkau membunuh jiwa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Lihat, Rasul marah saat itu. Sampai kata Usamah, saya tidak pernah melihat Rasul sangat marah kecuali pada hari itu. Karena dia membunuh seorang jiwa yang sudah mengucapin syahadat la ilaha illallah. Kenapa engkau bunuh seorang jiwa yang sudah mengucapin syahadat la ilaha illallah? Kata Usamah, wahai Rasul, dia mengucapinnya karena ketakutan. Dia mengucapinnya karena kepepet dengan pedang saya, ya. Bukan karena ikhlas mau masuk Islam. Kata Nabi apa? Apakah kamu tahu isi hatinya? Apakah kamu sudah belah dadanya sehingga tahu dia mengucapin syahadat karena takut pedangmu? Ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah bersyahadat kita hukumi muslim. Secara duniawi dia Islam. Adapun hatinya itu urusan sama siapa?
Allah. Kita nggak tahu isi hati di sini kan? Ada yang tahu isi hati orang? Nggak ada. Ya, kita nggak tahu yang bujangan tahun ini nikah apa enggak kan nggak tahu gitu. Kita hukumi dia sekarang bujangan yang kelihatan, ya kan? Dalamnya, oh bentar lagi Pak Ustadz aja nggak tahu katanya. Nah, begitupun Islam. Orang yang sudah bersyahadat dia disebut muslim. Maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dicela, tidak boleh diambil hak miliknya. Itu namanya muslim. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Karena pembicaraan kita muslim atas muslim, maka tidak termasuk non muslim. Jadi yang 6 perkara ini hubungannya muslim sama muslim. Non muslim kemana? Di luar. Tidak termasuk. Ini khusus muslim dengan muslim. Ada 6 perkara. 6 perkara yang disebutkan bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Karena banyak sekali dalam hadis-hadis disebutkan bilangan, itu bukan pembatasan. Kalau istilah fikihnya mafhumul adad la yu'tabar. Pemahaman terhadap satu bilangan tidak dianggap. Apa hak muslim dengan muslim? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Apabila engkau berjumpa dengannya, dengan muslim, maka ucapkanlah salam. Sama saja seorang muslim ini muslim yang taat atau muslim yang tidak taat, yang gemar maksiat contohnya, sama ucapin salam, karena dia namanya apa? Muslim. Orang yang melakukan maksiat, berjudi, minum minuman keras, masih disebut muslim apa sudah non muslim? Masih muslim, maka boleh ngucapin salam? Boleh. Jadi kalau engkau berjumpa dengan saudaramu muslim, ucapkanlah salam. Sama saja dia rajin ke masjid atau tidak rajin. Maka saudara-saudara jangan mengkhususkan salam bagi orang yang kita tahu dia sering ke masjid, kita ucapin salam. Kalau ketemu yang lagi main judi di pinggir jalan, nggak usah lah, takut. Nggak boleh. Jadi salam itu umum. Tidak boleh kita mengkhususkan kepada yang taat saja, yang tidak taat tidak dikasih salam, nggak boleh. Ya, maka saudara-saudaraku kita di kantor misalkan di pabrik, yang sudah kenal ucapin salam, yang belum kenal nggak pernah kelihatan nongol di masjid, ucapin salam, tetap kita kasih salam. Ya, ada sebagian saudara-saudara yang salah memahami dalam mengucapkan salam. Ngucapin salamnya sama yang satu pengajian, yang sering ke masjid. Tapi kalau ketemu yang suka nongkrong di pos ronda, tidak diucapin salam, cuek, nggak boleh salam. Ucapin salam, dia saudara kita. Ya, yang tidak pakai jilbab, padahal dia muslimah, ucapin salam, nggak apa-apa. Jangan ngucapin salamnya sama yang sudah berjilbab saja, tidak boleh. Karena Rasul mengatakan umum, apabila kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, kalau di sini terjemahannya bila dia memanggilmu. Ya, yang lebih tepat mengundang. Apabila dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah undangannya. Undangan dalam hal apa ini, bapak-bapak? Pak, undangan apa? Main gaplek? Nah, habis ini ada bakar-bakar nggak? Nggak ada. Oh, kurang panitia, tambah jagung kayak minimal. Iya, biar anget, dingin.
Nggak ada ya, betul ya? Padahal tuh malam terakhir kan ini. Hah? Besok malam ada? Udah pulang? Oh, udah ya malam terakhir. Tambah panitia, dananya masih ada nggak? Biasanya ada itu kalau nginep semalam acara bakar-bakar habis kaji. Wah, seru itu kan? Bakar sosis, jagung. Baik, undangan apa Pak? Undangan kebaikan, contohnya hajatan. Hajatan apa ini? Hajatan kan banyak ya. Sunatan masal. Hah? Oh, nikah. Ya, betul nih. Pak, lengkapi Pak. Undangan apa yang kita harus penuhi? Hah? Tidak ada dosa. Kalau ada dosa nggak boleh penuhi. Tapi yang undang pakai hadis ini dia. Undang main judi. Kamu nggak boleh nolak. Itu kan ada hadisnya riwayat Muslim. Apabila dia mengundangmu maka penuhilah umum. Dia ngundangmu, lihat kalimatnya. Bila dia mengundangmu, wah. Gimana jadi bapak-bapak? Sepakat semua undangan harus dipenuhi. Itu gaji sebulan habis. Semua undangan. Baik. Maksud undangan di sini wa idza da'aka, apabila dia mengundangmu, dijelaskan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain. Maksud undangan di sini adalah undangan pernikahan. Apabila dia mengundangmu hadir datang ke pesta nikah, maka penuhilah. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, beliau mengatakan, man lam yujib da'watal walimah faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti undangan di sini maksudnya khusus, bukan umum, tapi undangan pesta nikah. Ya, yang wajib undangan memenuhi undangan pesta nikah. Adapun undangan-undangan kebaikan yang lain, undangan taklim, ya, undangan kerja bakti, gotong royong, boleh-boleh saja kita hadir. Bahkan bisa jadi wajib kalau memang ditetapkan dalam peraturan lingkungan. Kita wajib ronda, wajib datang kerja bakti, boleh. Tapi yang sangat ditekankan undangan pesta nikah. Nah, undangan-undangan lain yang di sana mengandung dosa, main judi, minum minuman keras, tidak boleh kita datangi. Dan kalau yang ngundang beralasan dengan hadis ini, kita jelaskan maksudnya. Saya sudah ikut daurah itu hadis itu. Itu maksudnya bukan undangan umum. Wah, ya kan? Daurahnya di Purwakarta tanggal sekian, maksudnya undangan nikah. Jadi ada dakwah. Nah, dia berdalil dengan hadis riwayat Muslim, kalau mengundang kamu harus datang walaupun undangan untuk mencuri, ya. Undangan ngambil ayam orang. Maksudnya bukan itu, tapi maksudnya apa? Nikah, undangan pernikahan. Maka bujangan-bujangan yang di pojok ditunggu undangannya. Ya. Baik. Ini. Kena singgung terus katanya. Padahal baru kenal ya. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saling menasehati termasuk perkara kebaikan. Bahkan agama ini dibangun di atas nasihat. Nabi kita SAW beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Beliau mengucapkannya sampai 3 kali. Karena dengan saling menasehati akan muncul kebaikan. Tanpa ada nasihat, mungkin orang yang salah dia tidak sadar kalau saya salah. Tanpa ada nasihat, mungkin orang yang berdosa tidak sadar kalau dia dosa. Maka kita saling menasehati.
Dan termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lain, bila dia minta nasihat, kita nasihati. Terlebih lagi bapak-bapak yang sudah pengalaman makan asam garam. Siapa yang paling tua di sini, Pak? Ada? Umur berapa, Pak? 40. Beda sedikit sama saya ya. Mudaan saya kayaknya. 40. Ada lagi di atas 40? Enggak ada ya? Oh, masih muda semua, Masya Allah ya. Ya, maka sering-sering minta nasihat kepada beliau. Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Pak Muslih. Oh, namanya Masya Allah, Muslih, orang yang memperbaiki. Pas banget, diminta nasihat, ngasih nasihat, oh memperbaiki itu namanya. Sesuai ya. Iya. Nah, hak seorang muslim, bila ada saudara kita yang meminta nasihat, nasihatilah. Ya, pengalaman kerja sharing nggak ada masalah, jangan pelit. Ya, apalagi bagi yang baru-baru masuk, masih kontrak, ya masih belum aman posisinya, gimana sih supaya diangkat jadi pegawai, boleh minta nasihat. Yang keempat, ini kita ringkas karena nanti ada pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, nanti kita luaskan lagi. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersin termasuk nikmat Allah. Karena bersin itu tanda sehat. Secara medis, kalau orang habis dioperasi, tanda dia sudah pulih, bisa ya aktivitas lagi, itu dengan bersin. Betul? Ada yang pernah dioperasi? Sadar dari biusnya itu dengan apa? Bersin, ya. Nah, itu tandanya dia sehat. Karena bersin itu mengeluarkan kotoran virus-virus yang ada di hidung, mengeluarkan penyakit. Makanya dalam bersin jangan ditahan. Kalau Anda bersin jangan ditahan. Kalau ditahan berbahaya. Udah keluarin aja suara yang bersinnya itu. Karena itu tanda sehat. Beda dengan menguap atau bahasa Jawanya angop. Nah, kalau nguap ini tanda capek dan menguap dari setan. Dalam Islam kalau kita nguap dibuka apa ditutup? Tutup. Nguap ya tutup karena itu dari setan. Sementara bersin itu tanda sehat dari nikmat Allah, maka keluarkan bersin kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang mulai ngantuk sekarang, kalau nguap tutup. Ada orang, lepas kayaknya ya. Padahal itu dari setan, tutup, tahan. Karena tanda lemes, tanda ngantuk, capek yang nguap. Maka dari itu, karena bersin itu sehat dari Allah, dianjurkan ngucapin alhamdulillah, fahamidallah. Jika dia bersin, seorang muslim bersin, kemudian ngucapin alhamdulillah, fasyamithu, doakanlah. Yang bersin ngucapin alhamdulillah, yang mendengar ngucapin yarhamukallah. Apa artinya yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Ya, Masya Allah. Seorang muslim saling mendoakan. Seorang muslim saling berbagi kebaikan. Ya. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Sakit di sini maksudnya sakit yang menghalangi seseorang keluar ketemu orang lain. Itu yang kita dianjurkan jenguk. Bukan sakit yang dia masih bisa keluar. Sakit gigi, masih bisa sholat ke masjid, masih bisa kerja, ya jangan dijenguk. Karena dia masih apa? Masih bisa keluar. Karena Nabi mengatakan kalau dia sakit jenguk. Berarti perintah jenguk itu ketika dia tidak bisa keluar menemui temannya baru ditengok. Sakit panu dijenguk nggak? Ya nggak usah karena dia masih bisa
keluar. Maka sakit di sini maksudnya sakit-sakit yang menghalangi seseorang keluar rumah, tidak bisa ketemu teman, tidak bisa sholat di masjid, itu yang kita jenguk. Ya. Apalagi kalau yang sakit orang-orang yang kita cintai, maka segera, terlebih lagi orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang mendidik kita, ketika mendengar ibu kita sakit segera berangkat, ya. Walaupun kerjanya jauh, udah izin pulang temui. Ini. Wa idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya, antarkanlah ke kuburan. Ini hak muslim dengan muslim yang lain yang keenam. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, Islam sangat perhatian dengan hak-hak seorang muslim. Islam sangat perhatian terhadap hak-hak sesama muslim. Karena dengan memperhatikan hak-hak ini akan terjalin persatuan. Jadi kenapa Islam sangat perhatian dengan hak-hak saudara kita? Tidak ada lain karena untuk menjalin persatuan. Yang persatuan ini sangat kita butuhkan. Terlebih di zaman kita yang orang-orang musuh Islam sangat benci, kita butuh persatuan. Ya. Persatuan itu sangat ditekankan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Karena kalau kita berpecah belah, kekuatan Islam melemah, sehingga akan membuat musuh-musuh Islam gampang menghancurkan agama Islam ini. Karena kita berpecah belah. Itulah Islam menjaga hak-hak persaudaraan sesama muslim, yang dengan ini terjalin persatuan. Ya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan acara semacam ini persatuan kita sebagai umat Islam semakin kuat. Ya. Kita hilangkan masalah-masalah dunia. Kita jadikan panglima kita, atasan kita adalah persatuan di atas agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Ya. Hindari masalah-masalah dunia dibawa-bawa menjadi masalah agama, tidak. Tapi pegang hak-hak sesama muslim sehingga kita akan menjadi saudara yang bersatu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran memulai salam kepada saudara kita bila berjumpa. Anjuran memulai salam kepada saudara kita bila berjumpa. Memulai salam hukumnya apa? Sunnah. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Lebih baik mana jadi? Yang mulai salam apa yang ngejawab salam? Hah? Yang mulai hukumnya sunnah. Berarti sunnah lebih bagus daripada wajib. Hah? Iya kan? Yang mulai salam katanya lebih bagus, lebih baik. Yang ngejawab salam hukumnya wajib, kurang baik. Berarti sunnah lebih afdol daripada yang wajib. Betul nggak begitu? Apa yang wajib lebih baik daripada yang sunnah? Bapak-bapak, sholat sunnah sama sholat wajib, yang lebih bagus yang mana? Kalau ada orang sholat sunnah terus, sholat 5 waktunya nggak pernah, kira-kira bagus nggak? Nggak. Sholat wajib terus, nggak pernah sholat sunnah, dosa nggak? Nggak. Berarti wajib lebih baik daripada sunnah. Tapi kenapa dalam masalah salam yang mulai lebih baik daripada yang ngejawab? Padahal yang mulai itu sunnah. Betul nggak? Kuis. Wah, siapa yang bisa jawab? Boleh ya? Wah, boleh. Mas, pojok mas, sudah nikah belum? Oh sudah. Panitia bukan? Panitia, boleh nggak Pak? Aturannya? Oh boleh, boleh. Silakan jawab. Kalau nggak dimulai salam, maka nggak dijawab. Maksudnya? Tidak akan ada jawaban salam kecuali ada yang mulai, gitu ya.
Masya Allah. Boleh dikasih ya? Silakan Mas. Iya. Jadi bukan berarti yang sunnah itu lebih utama daripada yang wajib. Tidak. Tetap yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Tapi dalam hal salam yang memulai kenapa dia lebih baik, karena menyebabkan orang yang diberi salam menjawab salamnya. Orang yang memulai satu amalan baik dapat pahala tidak? Dapat. Jadi kalau bapak-bapak membuka satu amalan yang masyarakat tidak melakukan, misalkan ada di kampung musola nggak terurus, ya, debuan tidak diurus, nggak ada yang sholat di situ, kita mulai buka, bersihin, ya, bersihin sendiri nih musola, sawang-sawang dibersihin, debu disapu. Mulai hari itu kita hidupkan azan, Allahu Akbar setiap waktu sholat. Padahal sebelumnya ini musola nggak kepake. Anda yang memulai menghidupkan musola di kampung ini, Anda mulai buka sholat jamaah, dapat pahala nggak Anda? Dapat, karena yang memulai dengan suara azan. Akhirnya yang tadinya sholat di rumah, pengenlah ke musola udah lama. Dari 1-2 yang ikut jadi rame musolanya. Dapat pahala karena Anda membuka pintu kebaikan. Begitupun orang yang ngucapin salam, dia membuka kebaikan. Assalamualaikum. Sehingga saudara yang diberi salam dia jawab waalaikumsalam. Ya. Pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini, tidak boleh memulai salam kepada non-muslim. Tidak boleh memulai salam kepada non-muslim. Karena Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Berarti yang non-muslim tidak boleh kita mulai ngucapin salam. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai kepada orang Yahudi atau kepada orang Nasrani dengan mengucapin salam. Jadi kita nggak boleh mulai. Ya, Anda ketemu atasan bos Musashi muslim nggak? Ya, manajernya orang Jepangnya itu muslim nggak? Bukan ya? Nah, mentang-mentang dia manajer bos dari Jepang kita ucapin salam, assalamualaikum, nggak boleh. Walaupun dia atasan kita, walaupun dia yang ngasih gaji, karena Nabi melarang memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Orang non-muslim tidak berhak mendapatkan salam, karena salam itu doa. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Lah dia kafir, dia non-muslim, gak pernah sujud, kita doain selamat. Harusnya doainnya apa? Supaya masuk Islam, jangan celaka. Nah kalau Allah kasih hidayah gimana? Celaka kamu, bilangnya tapi dalam hati tuh, nggak berani sama bos. Ya, jadi karena ucapan salam itu doa, maka kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Dan ini yang dilarang oleh Rasul. Janganlah kamu memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Sekarang gimana bapak-bapak kalau non-muslim itu yang ngucapin salam kepada kita? Kita muslim, dia non-muslim yang mulai salam sama kita. Kita jawab nggak? Karena orang-orang kafir sekarang non-muslim, ucapan salam itu sudah hafal mereka, sudah bisa, lancar. Betul gak? Betul. Orang Kristen tetangga, assalamualaikum Pak Haji. Hajinya bingung ngejawab nggak ya, dia non-muslim. Nah, gimana Pak? Dijawab gak? Jawabnya apa? Hah? Waalaikumsalam apa waalaikum doang? Waalaikumsalam. Waalaikum doang. Waalaikumsalam. Apa itu sam?
Iya, samnya itu apa? Artinya apa? Waalaikumsalam. Pernah dengar? Oh ya. Kalau ada orang non-muslim ngucapin salam kepada kita, apakah kita menjawabnya? Dilihat kondisinya. Kalau dia ngucapin salamnya main-main buat ngelecehin orang Islam, ya, atau bahkan ingin menghina Islam, maka jangan dijawab, cukup diucapkan waalaikum. Seperti kejadian kasus di zaman Nabi saat Rasulullah SAW jalan sama istrinya Aisyah, lewat di depan sekelompok orang Yahudi. Orang Yahudi ini mengucapkan salam kepada Nabi tapi dipelesetin, lamnya dibuang, assalamu alaikum. Harusnya kan assalamu alaikum, lamnya dibuang, jadinya assalamu alaikum. Kalau nggak didengerin dengan betul-betul, itu seolah-olah ucapan salam. Tapi ketika didengerin, oh malah asamu, lamnya dibuang. Sehingga karena lamnya dibuang, maknanya juga berubah. Apa artinya? Kecelakaan atasmu. Harusnya keselamatan atasmu. Assalamu, keselamatan. Alaikum, kepadamu wahai Nabi. Tapi mereka orang Yahudi mempleseti, dibuang lamnya, jadinya kecelakaan untukmu. Allahu Akbar. Berarti dia apa? Ngucapin salam untuk main-main, bahkan menghina. Nabi tidak jawab, nggak dijawab salamnya. Justru istrinya Aisyah yang masih muda, ya, ininya tinggi, apa? Rasa pembelaannya kepada Nabi tinggi, dijawab waalaikum walaknatullah. Kamu juga celaka dan tambah dapat laknat. Darah muda. Kan gitu dia kan? Suami saya dibilang celaka-celaka, udah kamu juga celaka, dapat laknat lagi. Ditegur sama Rasul istrinya ini Aisyah. Aisyah, kalau balas kejelekan jangan berlebihan, balas aja sesuai kejelekannya. Kecelakaan untukmu wahai Nabi, ya balas aja kecelakaan untuk kamu juga. Jangan dilebihin, dapat laknat. Nah, ini pelajaran dari Rasul. Bagaimana Rasul mengajarkan istrinya, kalau ada orang berbuat jelek jangan dibalas kejelekan yang lebih parah. Cukup yang semisalnya saja, walaupun hati kita panas, betul kan? Ya. Dari kisah ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa apabila ada orang non-muslim mengucapin salam main-main atau mempleseti, Anda jawab waalaikum, kamu juga celaka. Tapi kalau mereka mengucapkan salamnya normal, tidak ada pleset-plesetan, lengkap dengan bahasa yang jelas, assalamu alaikum, maka Anda jawab dengan ucapan yang seperti itu juga, waalaikumsalam. Boleh ya, karena dia ngucapinnya betul, bukan untuk menghina atau doa jelek. Kalau dia ngucapin salamnya mendoakan jelek untuk kita, baru kita jawab waalaikum, dan kamu juga jelek atau celaka ya. Ini baik, ini hukum memulai salam kepada non-muslim tidak boleh ya. Baik, mana yang belum nikah selain yang di sini? Ada di tengah? Yang belakangnya mas ya? Iya. Kalau mulai salam kepada perempuan gimana mas? Perempuan muslimah boleh gak? Boleh? Boleh. Ada di pabrik ada? Ada gak pak? Gak ada ya? Hah? Masih ada? Sering ngucapin salam gak? Sama perempuan di pabrik? Enggak. Kenapa? Kan muslimah. Malu. Wah. Boleh nggak mas ngucapin salam sama wanita yang dia bukan ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan saudara, ya teman ketemu gede?
Boleh? Iya, muslim, muslimah. Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi ada syaratnya. Jangan sambil pecing-pecingkan mata. Boleh asal tidak membawa fitnah. Ya, sambil ting. Wah, itu udah lain salamnya berarti. Jadi, hukum mengucapkan salam kepada wanita boleh dengan syarat tidak sampai membawa fitnah. Ya, boleh. Apalagi yang sudah punya istri, oh jangan coba-coba ngucapin salam sama gadis, ya, sama karyawan perempuan di pabrik. Jangan. Jaga, ingat anak di rumah. Ya, kalau lagi daurah gini ingat anak di rumah ya. Iya, kalau nggak ingat anak, oh lupa nanti semuanya. Ya, pelajaran yang keberapa? Keempat. Ini mau coffee break apa lanjut? Jadwalnya panitia coffee break ya? Hah? Selesaikan dulu. Baik, tanya jawab nanti jam berapa? 15 menit lagi. Ya. Baru setelah selesai coffee break ya. Selanjutnya yang keempat atau kelima? Keempat. Wajibnya mendatangi undangan pernikahan. Wajibnya mendatangi undangan pernikahan dengan syarat satu. Wajibnya mendatangi undangan pernikahan dengan syarat satu. Undangan tersebut di hari yang pertama. Undangan tersebut di hari yang pertama, bukan hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Di Jawa, orang bikin pesta nikah seminggu, Pak. Maka Anda wajib datangnya cuma yang hari pertama. Hari kedua, hari ketiga udah nggak wajib datang lagi. Ya. Kalau di Jawa, pesta nikah itu bukan cuma sehari, dari jam 2 sampai jam 5 sore, nggak ada, dia sampai malam. Besok ada lagi, besok ada lagi. Maka yang wajib kita datang hanya hari pertama. Syarat kedua, tidak ada dosa dan kemungkaran di pesta tersebut. Tidak ada dosa dan kemungkaran di pesta pernikahan tersebut. Tidak ada dosa dan kemungkaran di pesta pernikahan tersebut. Contohnya, dihidangkan minuman keras. Dihidangkan apa? Minuman keras. Maka kalau kita datang tujuannya ngingatkan tuan rumah, Pak, Mbok yo kalau ngundang saya jangan ada pesta-pesta mabuk kan gini lah. Saya nggak mau datang nih kalau di pesta nikah ada minuman keras, khamar, ya. Maka jangan, kalau ada pesta nikah seperti itu kita tidak boleh datang. Nabi Muhammad SAW satu hari beliau diundang pesta nikah, dan ketika sudah sampai tempat lokasi beliau balik lagi pulang. Tuan rumah kan sudah senang, Nabi Muhammad mau datang, wow tamu agung ini. Tapi begitu nyampe kok pulang. Dipanggil, disamperin sama tuan rumah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau pulang? Karena ada kemaksiatan di dalamnya. Apa? Gambar-gambar makhluk hidup. Oh, lihat sampai segitunya. Ya, Nabi tidak jadi datang ke pesta nikah karena ada kemaksiatan, yaitu gambar makhluk hidup, yang kita tidak boleh menggambar makhluk-makhluk hidup. Binatang yang masih hidup, ya gambar manusia, itu nggak boleh, harus dihilangkan. Ya. Maka kalau ada pesta nikah, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, kita jangan datang. Jadi tadi minuman keras. Kalau ada rokok gimana Pak? Rokok biasanya di gelas-gelas
Tahu aja Pak Ustadz katanya. Wah, pengalaman soalnya. Kira-kira datang nggak? Lihat, kalau Anda datang mampu merubah gelas-gelasnya dikumpulin tuh yang isinya rokok, masukin plastik, bawa pulang ya nggak apa-apa, boleh datang. Ya kalau kita bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya. Boleh kita datang kalau ingin berubah kemungkaran. Atau minimal nyampaikan ke tuan rumah, gak usah pakai rokok lah. Rokok itu kan barang yang tidak ada manfaatnya. Kenyang enggak, sakit iya. Ya. Apalagi termasuk bentuk pemborosan rokok. Kita sehari yang suka sama rokok bisa berapa bungkus? 2 bungkus habis? 1 bungkusnya berapa harganya? 22.000. Kalau 2 bungkus 44 sehari. Sebulan 40.000 kali 30 hari 1.200.000 sudah bisa korban tuh. Ya, 1.200.000 sebulan. Kalikan 12 bulan 12 juta. 14 juta bisa umroh, nambah dikit. Umroh kan yang harga 19 ya, nambah 5 juta ya. Maka setahun 14 juta, ini suatu penghamburan besar-besaran. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta itu temannya setan. Kenapa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang menghamburkan harta temannya setan? Karena setan itu mengajak kepada pintu dosa, ke pintu neraka. Makanya orang yang merokok kan senangnya di kamar mandi. Kamar mandi itu tempat setan bukan? Iya, makanya kalau kita baca doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki, setan wanita. Pantes orang yang ngerokok senangnya di kamar mandi karena ada temennya. Orang yang mubadir temennya setan. Nah itu. Ya. Maka mulai saat ini setelah daurah yang ngerokok berhenti. Ya, jangan ada lagi ngerokok di antara kita. Iya. Kasihan sama anak, kasihan sama istri. Di rumah ngepul, asap, baju bau asap, rokok. Udah. Zaman now udah gak ada ngerokok. Ya. Ngerokok itu zaman bapak-bapak kita dulu udah berhenti, udah. Antum itu generasi muda zaman now katanya. Udah gak ada rokok. Nggak ada manfaatnya rokok. Sakit iya jelas. Apalagi kita kerja keras ya, sip malam sampai sip 3, pulangnya jam 7 pagi ya, masuk jam 11, betul? Nah, jam 12. Ini kan perjuangan keras yang harus dihargai harta kita. Bukan untuk yang sia-sia, bukan untuk tidak manfaat. 14 juta kalau Anda sumbangkan pada panti asuhan, ya, kepada pondok, orang yang fakir miskin, lebih manfaat daripada sekedar untuk menghisap sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang saya ingin buat permisalan. Kalau di zaman Nabi Muhammad ada rokok, kira-kira menurut bapak-bapak yang rokok itu Abu Jahal, Abu Lahab, atau Nabi Muhammad sama Abu Bakar? Hah? Kalau ada rokok nih di zaman Nabi, kira-kira yang ngepul-ngepul itu Abu Jahal, Abu Lahab, apa Nabi Muhammad sama Abu Bakar sama Umar? Nah, kira-kira menurut bapak-bapak yang mana yang suka ngepul-ngepul nanti? Ya Abu Lahab, Abu Jahal, karena rokok itu jelek, bukan orang soleh. Nggak akan tergambar di pikiran kita Nabi Muhammad kalau ada ini ya, rokok. Maka jelas rokok itu tanda jelek, makanya teman setan dia. Nah ini kalau Anda merasa orang baik, tinggalin rokok.
Betul? Sepakat? Sepakat ya. Enak kalau daurah kayak gini. Muridnya taat-taat. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran yang kelima. Wajibnya saling menasihati antara kaum muslimin. Ya, saling menasihati di antara kaum muslimin. Kemudian yang keenam, anjuran mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Anjuran mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Dan yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin membalas dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini saling mendoakan antara kaum muslimin. Ini satu kebaikan. Dan ini dibatasi kalau bersinnya kurang dari 3 kali. Kita doain yarhamukallah. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu dia sudah sakit, pilek, ya, udah pilek namanya. Bersinnya lebih dari 3 kali ya sudah, nggak usah didoain lagi. Ya, nggak usah didoain lagi kalau lebih dari 3 kali. Sebagaimana keterangan dari Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain. Kalau yang bersin lupa ngucapin alhamdulillah, boleh nggak diingetin? Atau kita yang dengar malah ngucapin alhamdulillah? Ya saudara kita bersin, diem, kita yang dengar di samping alhamdulillah. Ingetin maksudnya, boleh nggak? Jangan. Kalau yang bersin tidak ngucapin alhamdulillah, maka tidak usah kita ngucapin alhamdulillah yang mendengar. Tapi ingatkan, ucapin alhamdulillah gitu. Dan kita tidak boleh mendoakan kalau ada yang lupa ngucapin alhamdulillah. Karena Nabi mengatakan, bila dia bersin ngucapin alhamdulillah, maka doakanlah. Berarti kalau tidak ngucapin alhamdulillah, gak usah didoain yarhamukallah. Nah itu. Kalau dia lupa tidak ngucapin alhamdulillah, kita tidak perlu mendoakan yarhamukallah dan tidak usah diingatkan alhamdulillah. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran menjenguk orang sakit yang pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menjenguk saudara yang sedang sakit, maka dia berjalan di taman-taman surga. Ya. Ini anjuran sangat besar dalam menjenguk orang sakit. Kemudian doakan. Kalau sedang menjenguk orang sakit, doakan yang sakit. Apa doanya? Safaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Karena sakit ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dia menghalangi kita dalam aktivitas. Karena sehat itu modal aktivitas. Ketika ada seorang yang sakit, dia tidak bisa aktivitas, maka kita tengok. Barangkali dengan kita jenguk, dia sembuh tanpa obat. Karena orang sakit itu intinya kan seneng. Ya, kalau dia sudah senang karena ditengok, sembuh dia, bisa sembuh tanpa obat. Seperti misalkan istri kita sedang sakit, orang tuanya di kampung datang, hilang sakitnya. Ya. Hilang sakitnya. Kenapa? Karena senang. Nah inilah, barangkali yang sakit orang yang kita cintai, ya, orang yang kita hormati, ditengok, dijenguk. Tapi bukan calon. Kalau calon istri lain jenguknya, ya. Iya. Ini. Baik. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran mengantarkan orang yang sudah meninggal ke kuburan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, maka dia mendapat 1 qirot.
Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka dia mendapat 2 qirot. 2 qirot itu seperti gunung yang besar. Ya. Maka anjuran saudara-saudara untuk mengantarkan mayit ke perkuburan. Tujuannya ngantar ke kuburan supaya kita ingat mati. Oh, kita itu tidak akan lama di dunia. Sekarang kita lihat tetangga kita dibopong-bopong, besok kita bisa jadi yang dibopong. Ya, jadi tujuannya untuk ingat mati. Maka saudara-saudara dalam mengantarkan ke kuburan gak usah ketawa-ketawa. Ini nganterin mayit ke kuburan ketawa-ketawa. Berarti dia gak ingat mati. Karena tujuan ngantar kuburan supaya ingat apa? Mati. Nganterin ke kuburan sambil ngobrol, tadi malam Barcelona lawan siapa yang menang. Ini melupakan alam akhirat, jadinya lupa dari akhirat. Hasil undian Liga Champion gimana tuh? Wah, itu lupa nanti. Tadinya kita ingin ke kuburan nginget mati, jadinya lupa karena ada urusan sepak bola dan lain-lain. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bila kita mengantar ke kuburan, maka hadirkan perasaan khusyuk, perasaan takut. Sahabat Utsman bin Affan, dia kalau melihat kuburan matanya menangis, nangis sejadi-jadinya. Sampai ada yang bertanya, wahai sahabat Utsman bin Affan, kenapa engkau ketika melihat kuburan menangis, tapi ketika dibacakan ayat tentang neraka engkau tidak menangis? Apa jawabannya Utsman bin Affan? Karena kuburan itu pintu pembuka alam akhirat. Kalau kita selamat di kuburan, selamat berikutnya. Tapi kalau di kuburan udah nggak selamat, disiksa, alamat jelek langkah berikutnya. Allah, naudzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin, dalam mengantarkan saudara kita ke kuburan, hadirkan hati, ingat mati. Hadirkan hati, ingat akhirat, bahwa saya tidak akan lama di dunia. Hadirkan bahwa kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya. Maka itulah hak muslim dengan muslim yang lain, kita hantarkan ke kuburan, ternyata ada hikmahnya supaya kita ingat kampung akhirat. Kita akan kembali. Sibukan kita di dunia kadang-kadang melupakan kita akhirat. Maka dengan sering nganterin ke kuburan, hati kita menjadi lembut. Allahu a'lam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, inilah hadis yang pertama dalam kajian sesi yang pertama ini. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi-sesi berikutnya. Baik, silakan kami kembalikan pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jemaah yang bagi Allah Subhanahu wa taala, apabila ada pertanyaan baik yang berhubungan dengan materi atau selain materi yang sudah disampaikan, silakan disampaikan pertanyaannya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab juga. Allahu a'lam gitu ya. Allah Maha tahu. Silakan terbuka apa saja. Ya, Pak Muslih. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya ini ya, saya bacakan dulu yang hadis yang pertama ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Bila ia memanggilmu, penuhilah. Bila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah, artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Bila dia sakit, jenguklah. Dan bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Terus saya juga pernah dengar
hadis batas antara Muslim dengan kafir adalah sholat saja. Begitu saja. Nah, yang mau saya tanyakan, jika seseorang itu secara hukum Muslim, dia Muslim, tapi ketika dalam kehidupan kesehariannya itu tidak pernah sholat atau dia. Jadi apakah dia pertama dihukumi kafir, terus berikutnya apakah kita boleh mensolatkannya atau tidak? Cukup? Baik. Kami jawab terlebih dahulu pertanyaannya. Bisa dipahami pertanyaannya? Apakah yang meninggalkan sholat dia dihukumi kafir? Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslim. Apakah yang meninggalkan sholat dia dihukumi kafir? Sehingga kalau dia kafir tentunya tidak dapat hak-hak yang 6 ini. Karena dia kehidupan sehari-harinya walaupun bersahadat tapi tidak pernah sholat, ya. Apakah boleh kita mengucapin salam padahal kita tahu dia tidak sholat sama sekali? Orang yang meninggalkan sholat, yang tidak sholat, ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, meninggalkan sholat karena keyakinannya sholat tidak wajib. Meninggalkan sholat karena keyakinannya sholat tidak wajib. Sehingga kalau ditanya apa hukum sholat, dia jawab tidak wajib. Maksudnya sholat 5 waktu, ya. Dia akan menjawab apa hukumnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, enggak wajib. Berarti dia meninggalkan sholat 5 waktu karena keyakinan dia sholat itu tidak wajib. Orang yang semacam ini dihukumi kafir tanpa ada perselisihan. Dihukumi apa? Kafir tanpa ada perselisihan. Karena dia yakin sholat tidak wajib. Berarti meruntuhkan ayat Quran, mendustakan ayat Quran, mendustakan hadis, mendustakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan sholat wajib. Lah kok Anda bilangnya sholat gak wajib? Dia yakin 100% sholat tidak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib. Maka orang yang semacam ini hukumnya kafir, tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Ya, sampai pedang udah di lehernya, sholat wajib nggak wajib. Berarti dia kafir, boleh langsung diterusin pedangnya. Ya, ini keadaan pertama. Maka kalau ada orang tidak sholat, keyakinannya sholat tidak wajib, Anda nggak boleh ngucapin salam sama dia karena dia sudah kafir. Kalau meninggal nggak usah dianterin ke kuburan karena bukan muslim. Ya, tidak boleh kita sholati dia karena dia meyakini sholat 5 waktu tidak wajib. Masih ada nggak yang meyakini sholat tidak wajib di kalangan kaum muslimin? Ada nggak? Hah? Sedikit? Atau banyak? Oh, nggak wajib sholat 5 waktu, ngapain, capek. Nah, ini keadaan kedua, tidak sholat karena malas, dengan tetap meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Tidak sholat karena alasan malas, dengan tetap meyakini bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ditanya apa hukumnya sholat 5 waktu, wajib. Wajib itu, nggak ada perselisihan. Wah. Tapi kenapa kamu nggak sholat? Capek mas, males. Jadi dia yakin sholat itu wajib, ini perintah Islam, perintah dari Allah. Dia yakin, cuma nggak sholat gara-gara males.
capek dan lain-lain. Keadaan kedua ini diperselisihkan oleh para ulama. Keadaan yang kedua diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tetap muslim walaupun tidak sholat, karena keyakinannya tetap sholat itu wajib, dan dia sudah bersahadat, dia yakin sholat wajib, cuma dia tidak sholat. Ulama yang lain mengatakan kafir, dan mereka berselisih kafirnya itu kalau tidak sholat sama sekali, atau kafirnya kalau kadang-kadang. Ada yang mengatakan kafirnya itu kalau tidak sama sekali, seumur hidup sekalipun nggak pernah sholat itu baru kafir. Kalau kadang-kadang nggak kafir. Jumatan seminggu sekali datang, nanti Idul Fitri, Idul Adha itu masih muslim kata para ulama. Tapi kalau sama sekali tidak sholat itu baru kafir. Ini keadaan yang kedua. Orang yang meninggalkan sholat karena malas tapi tetap meyakini kewajibannya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Nah sekarang pertanyaan saya, kondisi kaum muslimin yang mereka tidak sholat masuk dalam kondisi keadaan pertama apa kedua? Mereka masih meyakini nggak sholat itu wajib? Masih meyakini ya, cuma karena males, kerjaan banyak, repot gitu ya. Berarti masih, sebagian ulama masih mengatakan dia muslim. Ada yang keras, bukan muslim lagi, kafir. Ya, itu pun kalau sama sekali tidak sholat. Kalau masih kadang-kadang mereka masih mengatakan muslim. Ini jawaban terhadap pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, boleh tidak menyolati orang yang tidak sholat? Kembali pada hukum yang pertama, kita hukumi apa dia? Muslim atau kafir? Kalau dia muslim boleh kita sholati, cuma tokoh masyarakat sebaiknya jangan menyolati, sebagai pelajaran bagi yang lain, ustadz, kiai ya. Karena meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat itu dosa besar. Nah tokoh-tokoh kiai itu jangan nyolatin. Kenapa? Pelajaran. Nanti orang-orang akan bilang, tuh lihat ustadznya nggak mau nyolatin, awas ya kamu kalau nggak sholat, nanti nggak disolatin sama ustadz. Nah, ya, jadi kalau tokoh lebih baik tidak menyolati. Kalau dia tokoh yang dipandang di masyarakat sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak meremehkan masalah sholat. Ya, ini. Baik, pertanyaan kedua, ini siapa? Pak, silakan Pak. Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Status? Sudah punya anak satu. Istri masih satu. Masih satu ya. Ya. Kita dibunuh. Iya. Oh ya, masya Allah. Asik nih kayaknya nih. Baik, apa hukumnya dalam satu kondisi situasi kita kepepet, kalau kita tidak bela diri kita dibunuh. Ya, bagaimana kalau kita bunuh duluan? Ada hadis dalam masalah ini ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang meminta harta milikku? Kata Rasul, jangan engkau beri. Jangan kau kasih.
Jadi ada orang minta harta milik saya, maksa, jangan dikasih. Ya. Kemudian orang ini bertanya, bagaimana Rasulullah kalau dia menyerang saya? Kata Nabi, lawan. Kalau dia menyerang kamu, lawan. Bagaimana Rasulullah kalau dia membunuh saya? Kata Nabi, kalau dia membunuh kamu, maka dia terancam neraka. Wahai Nabi, kalau saya yang membunuhnya gimana? Ya, kamu tidak terancam neraka. Artinya kamu benar, dia yang masuk neraka. Kalau kita bunuh dia dalam rangka membela diri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hak miliknya, karena membela hartanya, maka dia matinya mati syahid. Maka dengan demikian para jamaah dalam kondisi yang terpepet, kita diserang duluan, ternyata kita jago silat, ya, maka lawannya yang kita lumpuhkan, kita matikan dalam rangka membela diri, boleh, tapi ingat melumpuhkannya dengan cara yang baik. Diperingatin, ya, kakinya patah, tetap masih ngelawan. Nah, jadi jangan langsung ngebunuh. Tapi apa? Dengan cara yang bertahap, tidak langsung mematikan. Kita jago bela diri misalnya, ada yang mencegat di jalan, kita bacain dulu ayat Quran. Ya, apa ayat Qurannya? Hah? Bismillah. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja, maka dia di neraka jahanam. Bacain ayat. Loh kok maju? Nah, peringatan kedua. Nah, bacain hadis. Loh, kok maju lagi dia? Nah, baru kita lawan. Lawannya pun ketika Anda membela diri ngelawan, jangan langsung dimatiin si begal ini. Apain dulu, dikunci, masih ngelawan juga. Patahin kakinya, masih ngelawan juga. Ah, udah ini cari mati namanya. Ya, itu. Jadi kalaupun dia mati setelah kita memenuhi tahapan-tahapannya, tidak dosa. Karena ada hadis dari Nabi SAW, apabila ada yang memaksa meminta hartamu, jangan kamu kasih. Bagaimana kalau saya membunuhnya, kamu tidak salah, dia yang masuk neraka. Nah, itu. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam, ya. Muslim. Seperti itu. Ya. Baik. Tadi sudah kita jelaskan, memulai salam hukumnya sunnah. Yang diberi salam wajib menjawab. Maka kalau kita sudah memberikan salam, ternyata yang diberi salam nggak jawab, panggil, Mas, ini Mas. Ini hadisnya Mas, saya ikut daurah Mas. Wah. Wajib menjawab salam, jangan diem aja. Saya ini apa sih dianggapnya? Nah, begitu. Terangkan. Jadi seorang muslim itu berani amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang tidak jawab, panggil, Mas, ini Mas, saya baik-baik ya, nanya baik-baik. Ini kenapa sih nggak jawab ya? Saya udah sering ketemu Mas loh di pasar. Saya ngucapin salam didiemin, nggak dijawab. Emang kita ada masalah apa sih? Nah, kalau laki-laki ya selesaikanlah di sini, nggak usah diem-dieman kayak perempuan, gitu. Ya, gitu jelasin, laki-laki berani, jangan diem-dieman kayak perempuan. Perempuan kalau marahan kan diem-dieman ya. Coba istri antum kalau lagi marah sama bapak-bapak gimana sikapnya? Diem aja. Kalau ngelihat istri sudah diem, nggak negor,
sarapan nggak keluar, kopi nggak dibuatin, itu alamat istri lagi ngambek. Cepet-cepet ajak ke mall. Iya, biar cair lagi, dia gembira lagi ngelihat emas, cuma ngelihat doang, nggak apa-apa. Ngelihat kalung, cincin, udah ajak, udah seneng perempuan digituin. Ya, bekal mas, bujangan. Kalau udah punya istri ya, sering ajak jalan-jalan. Sering ke mall ya, walaupun cuma masuk keluar lagi. Nggak ada yang dibeli, ya, belinya akhirnya di pinggir mall, gorengan. Ya, itu ya. Jadi sikap kita ajak. Apa sih ini laki-laki ngapain jawab? Nggak ada apa-apa, sambil dijewer kupingnya nggak apa-apa. Wah, mesti laki-laki nggak jawab. Saya ini muslim, kamu nggak jawab salam saya. Jelasin. Dia keder begitu nanti. Ya. Tadi siapa? Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Iya. Atau tidak? Baik. Dalam adab menghubungi orang lain, menelpon ya, termasuk kesalahan yang sudah menyebar, yang ditelepon langsung jawab assalamualaikum. Jadi kita dihubungi, kita angkat, pencet langsung assalamualaikum. Dari siapa? Ini salah. Karena adab dalam menghubungi orang seperti kita bertamu. Kalau kita bertamu ke rumah orang, yang ngucapin salam tamunya apa tuan rumah? Tamu kan? Tok tok tok, assalamualaikum. Bukan tuan rumah bukain pintu assalamualaikum. Hah? Iya kan? Kalau Anda bertamu ke rumah orang, yang ngucapin salam yang bertamu apa tuan rumah? Yang bertamu. Begitupun dalam masalah telepon, ya. Maka yang menghubungi itu tamu. Dia yang ngucapin salam, jangan Anda yang angkat telepon yang ngucapin salam. Ini kesalahan pertama. Saya baca cerita tentang Syekh Albani. Beliau suatu ketika menghubungi muridnya dan kebetulan yang ngangkat anaknya. Jadi Syekh nelpon seorang muridnya. Ketika beliau menghubungi diangkat oleh anaknya, bukan muridnya langsung ya. Jadi muridnya ini sudah punya keluarga, jadi yang ngangkat anaknya. Pas anak yang ngangkat, assalamualaikum. Nah, dari siapa? Nah, gitu. Maka ditegur oleh Syekh. Ya, saya ingin bicara sama bapakmu. Sebelum memulai pembicaraan, ditegur oleh Syekh. Apakah kamu ngajarkan anak-anakmu kalau ada yang nelpon itu ngucapin salam? Bukan begitu. Yang benar yang menelpon yang ngucapin salam. Jadi bukan yang menerima telepon yang sudah ngucapin salam dahulu. Maka dengan demikian, kalau Anda menerima telepon, nggak tahu dia dari muslim atau non muslim, kan kita nunggu. Halo, ya, dari siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, baru jawab, begitu. Jangan kita jawab terlebih dahulu sebagai tuan rumah malah mengucapkan salam. Ya, cukup, baik. Yang lain, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallah. Ahmad dari Bekasi mana? Cikarang, Cibitung, Tambun, Mustika Jaya, kabupaten ya. Kota ya, Mustika ya. Oh iya, baik. Iya, silakan. Iya. Iya. Beliau mengatakan bahwa untuk Palestina untuk saat ini memang sebaiknya hijrah dulu. Jadi, apakah ini seperti apa namanya kita melepaskan
dialihkan untuk Masjidil Aqsa itu ke orang-orang Yahudi atau bagaimana, jadi itu apakah di situ bisa dipisahkan seperti Abdul Muthalib dulu menyerahkan Ka'bah kepada Ya. pada Allah, bagaimana? Baik. Ini masalah kekinian tentang kejadian Palestina yang ramai saat Presiden Amerika mengatakan Yerusalem itu ibu kotanya Israel. Kemudian dimunculkanlah orang-orang yang ingin mengadu domba, yang ingin merusak persatuan umat Islam. Dimunculkan fatwa dari Syekh Al-Albani, yang fatwa ini sebenarnya sudah lama. Syekh yang berfatwa saja sudah meninggal tahun 2000. Meninggalnya tahun 2000, berarti dia fatwanya tahun berapa? Ya sebelum 2000. Sebelum tahun 2000. Orang meninggal 2000, fatwa 2000. Orang mengeluarkan fatwa kan bukan saat meninggal. Sebelumnya, ya kasus Palestina yang dulu-dulu, yang kondisinya lebih parah. Jadi pertama dalam menyikapi fatwa ini, satu, lihat kapan munculnya fatwa ini. Saat kondisi Palestina seperti apa. Yang anehnya kok ya dimunculi saat Palestina tahun ini 2017 atau 20 tahun yang lalu fatwa itu muncul, dipakai buat zaman sekarang. Sesuai tidak? Enggak pas. Karena kondisinya berbeda. Yang kedua, maksud fatwa itu hendaklah rakyat Palestina hijrah. Beliau bukan berarti menganjurkan Palestina dikosongkan. Beliau itu ngucapin fatwa tersebut karena Palestina itu kan luas. Ada Gaza, ada bagian selatan, ada bagian utara. Yang saat itu konflik itu bukan di Yerusalem, tapi bagian utara, kata Syekh Albani, yang tidak bisa menegakkan ke bagian utara pindah ke bagian selatan yang aman, tapi tetap di Palestina, bukan keluar dari desa ke desa. Lihat ucapannya. Beliau bertanya kepada yang minta fatwa, apakah di Palestina ada desa yang aman? Karena saat itu kondisinya, saat fatwa ini muncul tahun 80-an, Palestina warganya dihabisi, bukan sekedar diintimidasi sampai pendarahan, sampai dihabisi desa itu. Kemudian minta fatwa. Kata Syekh, apakah ada desa di Palestina yang lebih aman? Maka demi menyelamatkan nyawa pindah ke yang aman. Nah begitu. Nah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, mereka mengambil fatwa ini. Oh Syekh Albani malah memerintahkan Palestina dikosongkan, jadi Yahudi biar berkuasa di Palestina. Oh ini fatwa orang sesat, fatwa dari setan. Baca dulu isinya. Itu fatwa sudah muncul tahun 80, nggak pas dipakai sekarang. Ya, jadi karena tidak memahami konteks fatwa itu. Kemudian yang ketiga, ini munculnya sudah lama fatwa itu dipakai zaman sekarang nggak tepat. Kedua, maksud Syekh itu dari desa ke desa, bukan pindah negara dikosongin semua Palestina, bukan. Tapi dari apa? Desa ke desa selama masih di Palestina. Yang ketiga, fatwa tersebut yang beliau ucapkan ini tentang Palestina. Yang ketiga, karena kondisi saat itu memang sangat-sangat tertekan warga Palestina. Sampai beliau sendiri itu datang ke sana. Syekh Albani sendiri datang ke Palestina. Cuma dimanfaatkan sekarang namanya media sosial, diambil lagi. Ini nggak bisa. Ini salah. Ini penempatan yang kurang tepat. Jadi kalau kita ingin memahami sesuatu, pahamilah dengan sebenarnya. Jangan mengikuti hawa nafsu, apalagi mengikuti berita yang ada di media sosial. Yang keempat yang perlu dipahami, yang namanya hijrah
dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik dianjurkan sampai hari kiamat. Sekarang saya tanya, Mekah sama Palestina lebih suci mana? Lebih bagus mana kotanya? Lebih suci yang mana? Lebih suci kota Mekah. Dengan demikian tapi Nabi pindah. Kemana pindahnya? Ke Madinah. Nabi hijrah gak? Hijrah dari Mekah karena beliau gak bisa negakin agama di Mekah. Beliau berkata tentang kota Mekah, annaki ahabbul biqa, wahai Mekah, kamu adalah tempat yang paling terbaik. Itu ucapan Nabi. Jadi Mekah itu tempat paling baik, tapi karena beliau tidak bisa menjalankan agama di Mekah, beliau pindah tinggalin Mekah. Kemana? Ke Madinah. Ya, jadi Rasulullah dalam perjalanan hidupnya beliau meninggalkan tempat suci demi menyelamatkan agamanya. Dan terbukti setelah pindah ke Madinah bisa menegakkan agama, bisa mendidik sahabat sampai Islam kuat di Madinah, akhirnya direbut kembali kota Mekah. Begitulah fatwa Syekh Albani. Pindah dari desa yang diintimidasi, diancam ke desa lain demi aman. Kalau aman bisa persiapan fisik, persiapan senjata supaya ngerebut lagi. Itu maksudnya Syekh. Bukan berarti ngosongin Palestina, pindah ke negara lain sehingga Yahudi bebas menguasai, bukan. Jadi jangan sampai salah memahami fatwa. Ini sengaja kami kupas karena memang banyak yang tidak gagal paham terhadap fatwanya Syekh Albani. Nah, kita jawab pertanyaan via tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, mungkin pertanyaan ini sering diulang-ulang, bagaimana adab dan adab dan akhlak ikhwan muslim ketika akan berta'aruf. Wow. Emang kalau udah ngantuk pertanyaan ini yang bisa melek. Ya, udah malam nih pertanyaan begini yang bikin seger gitu ya. Baik. Ada seorang laki-laki muslim pengen ta'aruf. Tahu nggak bapak-bapak ta'aruf itu? Pengen kenalan sama wanita. Dia ingin nikah. Apalagi bulan Desember dapat bonus 3 bulan. Betul ya? Betul. Musasi berapa kali gaji bonusnya? Hah? Manajernya mana manajer? Pak Musli? Bukan. 4 kali gaji? Ya, sekali alhamdulillah ya. Iya, baik. Gimana adabnya? Yang pertama, cari calonnya dulu. Kalau nggak ada calon gimana mau kenalan? Tanya ke bapak-bapak di sini yang punya anak gadis ya. Ya mumpung kita sepabrik lah Pak, tawar-tawarin saya gitu kan. Masa punya anak cakep didiemin aja. Ya. Saya bawa motor ke Musasi, sayang boncengannya kosong. Mubazir kan. Itu calonnya. Cari calonnya yang bagaimana? Yang baik agamanya, soleha, ya, sholatnya rajin, pakai baju muslim, jilbab, itu bagus. Yang cari bagus agamanya. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali apa lagi? Wali maliha, karena kekayaannya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Kemudian Nabi mengatakan, fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang agamanya bagus, maka engkau akan beruntung. Hadis ini bukan berarti kita pilih agama mengenyampingkan yang lain. Kalau ada 4-4-nya itu bagus. Cantik, anak pertama atau anak tunggal, ya, kaya, keturunan baik-baik, agama bagus ya, bapaknya tinggal dikasih kulit pisang kepleset meninggal. Berarti bentar lagi dapat warisan kan? Boleh diambil
empat-empatnya kalau ada. Kalau tidak ada, ya, dihadapkan pilihan wajah ya menyenangkan. Kalau dipandang agama bagus, udah segera. Udah dapat calon kan? Menurut kita cocok. Lanjutnya apa? Supaya kita lebih kenal, lebih dekat, datangi orang tuanya. Nah, itu baru laki-laki. Laki-laki itu kalau ingin nikah, dia datangi orang tuanya, bukan ketemu di lapangan di belakang rumah. Itu bukan laki-laki, cemen gitu mah. Kalau berani temui siapa? Orang tuanya, ajak nikah, bukan ajak jalan-jalan. Itu baru laki-laki. Bilang kepada orang tuanya, Pak, ya, saya melihat bunga mawar di kebun Bapak. Bolehkah saya memetiknya? Perasaan saya nggak punya kebun. Ya, adik pekerjaannya apa? Berani-berani ngelamar anak saya. Pekerjaan saya sekarang ya sedang ngelamar putri Bapak. Nah udah, kan nanti cair suasana kan, kenalan, ya, tanya ke bapaknya, tanya gitu. Kalau merasa cocok, lanjutkan dengan melihat dia. Boleh dilihat calon istri kita, suruh datang, ditemani bapaknya, jangan berduaan. Datang, apa yang boleh dilihat? Boleh dilihat wajahnya, suruh senyum, boleh lihat giginya. Oh, jangan-jangan ompong semua. Nah itu, sudah dilihat merasa cocok, barulah langkah berikutnya apa? Lamaran. Anda sudah tanya-tanya, sudah puas, nanya apapun sudah puas, punya penyakit nggak, punya riwayat ini nggak? Ya, sudah puas baru lamaran. Nah, lamaran bawa orang tua kita, ketemu orang tua si wanita, ketemu ngobrol, kok nyambung, cocok, ya sudah tentukan tanggal pernikahan. Nggak usah dicocok-cocokin namanya, cok gali cok nantinya. Oh namanya ini ketemu ini, inisial A calon istri, yang calon suami S. Oh A sama S itu nggak bisa ketemu, nanti asu. Nggak bisa ketemu. Udah nggak usah, udah cocok nikah, nggak usah ngelihat nama-nama, ya sudah. Setelah itu baru pesta nikah, akad nikah sudah. Itu sudah enak kalau udah begitu ya. Nggak usah tegang saat akad nikah, tegangnya malamnya aja. Baik, itu sudah selesai tentang ta'aruf. Pertanyaan dari saudara Sidik di Bekasi. Jika kita diundang acara selamatan yang tidak dicontohkan Nabi dikaitkan dengan ibadah, sebaiknya kita bagaimana? Kalau acara selamatan yang tidak dicontohkan Nabi sifatnya ibadah, maka kita tidak boleh datang. Bagaimana menghindarinya ya? Ucapkan baik-baik, saya ada kerjaan di rumah. Mau kerjaannya nyuci piring, nyuci baju, silakan, yang penting kerjaan. Tapi dalam acara lain yang memang tidak dilarang, ronda, kerja bakti, gotong royong, kita datang. Jadi jangan acara semacam ini tidak datang, diundang kerja bakti nggak datang, ada yang meninggal nggak mau bantuin mandiin, nggak mau bantuin nganter ke kuburan, salah. Jadi kita sebagai seorang muslim bergaul menghadapi tipe masyarakat yang berbeda-beda. Ya. Yang haram kita tidak datang, tapi yang boleh datang. Ada yang meninggal datang pagi-pagi, diurus, minta apa yang dibutuhkan nih Pak. Ya butuh perlengkapan memandikan, saya cariin. Atau ngurus surat keterangan kematian ke kelurahan, saya urusin gitu. Jangan diem aja. Ada yang meninggal datangi. Kalau kita mampu memandikan, mengkafani, kita tawarkan. Saya bisa memandikan dan mengkafani. Nah, silakan. Nah, apalagi diminta, silakan. Malamnya ada acara makan-makan, kita nggak datang, tuan rumah akan memaklumi. Oh dia udah bantu dari pagi, nggak apa-apa. Nah begitu. Jadi kita harus punya sikap. Yang boleh kita datang. Bahkan kita semangat. Yang tidak boleh tidak, nanti masyarakat akan paham ya.
Ini orang punya prinsip begini, tapi dia tidak menutup pintu untuk bergaul dalam hal yang lain, seperti itu ya. Ini agar diperhatikan oleh teman-teman. Baik, sudah jam 9.47 menit ya. Satu lagi boleh Ustaz? Satu lagi ya, baik silakan. Setelah ini saya yang akan tanya. Ini sayang 4 hadiah nih belum. Ini titipan Ustaz. Ya. Tadi dijelaskan jika yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak didoakan seperti itu Ustaz ya. Ya. Lalu bagaimana jika yang bersin itu anak kecil Ustaz di bawah 1 tahun mungkin yang belum paham gitu. Ya. Apakah sebagai orang tua kita boleh mengucapkan alhamdulillah dengan tujuan untuk mendidik si anak ini? Baik. Itu pertanyaan yang pertama. Oh, masih pertama. Jadi bukan terakhir. Tadi terakhir, masih pertama. Ada 2 kasus soalnya. Ada 2 kasus. Yang kedua, tatkala kita menyaksikan kajian live TV, kemudian tiba-tiba sang ustadz bersin. Kita sebagai pemirsa, apakah juga harus mendoakannya seperti itu? Iya. Mohon dijelaskan. Baik. Yang pertama, kalau yang bersin anak kecil 1 tahun, kemudian orang tuanya, kalau anak 1 tahun gak bisa ngomong, orang tuanya yang ngucapin alhamdulillah dengan tujuan mendidik anak. Baik, sekarang bapak terus terang saja, 1 tahun itu udah bisa diajarin belum? Hah? 1 tahun bisa nggak? Orang tua yang ngucapin alhamdulillah dia paham, oh kalau bersin alhamdulillah. Setahun loh ya, setahun bisa nggak? Anak saya 1 tahun 1 bulan, baru November kemarin 1 tahunnya, berarti Desember baru 1 tahun 1 bulan. Belum paham, ya belum paham. Jadi kalau tujuannya ingin mendidik nggak tepat, karena dia nggak paham. Nanti dia bersin lagi nggak ngomong dia alhamdulillah, karena belum bisa ngomong, betul kan? Betul. Jadi tidak tepat seperti itu. Jadi kalau ingin memberikan pendidikan, berikanlah pendidikan pada saat usia yang tepat. Yang kedua, kalau ustadznya bersin saat acara live, apakah pemirsa penonton yang di rumah juga mendoakan apa? Yarhamukallah. Jawabannya, kalau acaranya live siaran langsung boleh. Tapi kalau rekaman tidak. Kenapa? Kalau live itu kan ibaratnya cuma dipisah tempat dan waktu tempat saja, ya. Tapi dia siaran langsung. Boleh penonton di rumah jawab yarhamukallah, mendoakan. Namun kalau sifatnya rekaman yang itu diulang-ulang, nanti hari ini diulang, besok diulang, tidak usah mengucapkan doa tersebut, sama seperti azan. Kalau di radio, TV, azan, antum jawab nggak? Kalau live, azannya langsung, maka dijawab. Karena sama seperti ketika mendengar azan di masjid musola dekat rumah kita, karena dia langsung kan. Begitupun di TV atau radio yang live, azan langsung dari Istiqlal, jawab boleh. Tapi kalau adzannya itu rekaman, banyak sebagian TV adzannya itu rekaman, bukan langsung dari masjid yang disiarin langsung, cuma rekaman saja, dipasang playlist setiap waktu sholat adzan, tidak usah dijawab karena itu rekaman. Nah begitu. Ini yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin diantaranya dalam masalah adzan ketika ditanya. Baik, cukup pertanyaan kita sampai di sini dan saya akan tanya kuis. Ada 4 hadiah dari panitia, jangan dilihat isinya, lihat sampulnya saja. Tanyaan pertama, yang berani jawab berdiri, bukan rebutan. Siapa yang berani berdiri? Ah, berdiri mas, saya tanya nanti. Siap. Namanya siapa mas? Syahri. Masih bujangan? Alhamdulillah sudah menikah. Baik mas, tanyanya gampang ini mas. Siapa nama asli sahabat Abu Hurairah? Allah, perasaan ingat tadi pertama seperti. Ya, bocorannya inisialnya A, terakhirnya N.
anu. Iya, terakhirnya apa? Sihirin. Sihirin. Depannya A. Abdullah Sihirin. A. Siapa? Abdurrahman Sahrin. Nah, Masya Allah. Silakan. Nggak apa-apa ya, panitia ya. Gampang, enak Ustaz. Yang kedua. Siapa yang berani? Mas. Baik Mas. Sebutkan minimal 4 saja hak muslim dengan muslim yang lain. Jika berjumpa mengucapkan salam. Ya. 3. Baik, 4. Baik, ya silakan. Masya Allah. Yang ketiga dari sini, pojok bujangan, nggak ada yang berani. Itu baru laki-laki. Bujangan, itu kenapa sarungnya dipegangin? Nggak ada apa-apa kan? Aman. Oh, udah malam masalahnya. Baik Mas. Apa hukumnya menjawab bersin dengan ucapan alhamdulillah? Yang bersin ngucapin alhamdulillah apa hukumnya? Wajib, haram, dibenci? Kalau orang bersin ngucapin alhamdulillah itu hukumnya apa? Wajib, diperintahkan. Masya Allah. Cerdas jawabannya ya. Dia nggak bilang wajib, haram, tapi diperintahkan. Boleh sini Mas. Orang kan wajib ya, sunnah, haram, makruh, diperintahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, terakhir, tengah. Masih bujangan juga? Masih, ini laki-laki namanya. Baik, Mas. Tujuan kita nganterin ke kuburan ketika ada yang meninggal, apa tujuan besarnya? Baik, Masya Allah. Ya, itu tujuan terbesar betul. Agar kita ingat akhirat, ingat meninggal. Namanya siapa? Gusmur. Agus Makmur. Gus itu kalau Jawa itu udah kiai tingkat tinggi dia. Betul nggak? Betul. Oh, nggak ada yang di atasnya Gus itu. Gus Dur, Gus Solah, Gus Makmur. Alhamdulillah. Baik, para hadirin yang berkah Allah SWT, tidak terasa kita sudah berjam 10, jadwalnya setengah 10. Semoga apa yang kita dapat di malam hari ini ya, ilmu yang bermanfaat, kita diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian kita bisa mengamalkan kandungan hadis yang pertama yang sudah kita bahas. Terima kasih atas semuanya, tetap semangat ya, walaupun lelah mungkin capek, tapi tetap semangat. Ini menunjukkan keberkahan dari apa yang kita lakukan di malam hari ini. Wallahu a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.